Halo semua, hari ini aku bikin sosis bratwurst. Sosis ini khas Jerman dan tentu saja pakai bumbu yang disebut bumbu bratwurst. Bumbu ini bisa dibeli di toko online, sekarang banyak dijual. Dan sosis ini selain gampang dibikin, enak, kenyal, rasanya nggak kalah sama sosis bermerek yang biasa kita beli di toko-toko dan di supermarket. Untuk teksturnya juga pas banget, udah aku coba dengan beberapa macam komposisi. Jadi sekarang kita coba aja yuk. Bahan-bahannya filet ayam, susu cair dingin, telur, tepung tapioka, tepung terigu, merica, garam, gula, kaldu jamur, bawang putih, minyak wijen, tepung ISP boleh di skip ya, bumbu bratwurst boleh di skip juga. Pertama kita haluskan dulu filet ayamnya supaya nanti gampang dicopot. Oke, udah ya. Sekarang kita haluskan bawang putihnya. Terus kita tambahkan sedikit susu supaya dia benar-benar halus. Terus masukkan daging ayamnya. Ini aku bagi dua supaya choppernya muat ya, karena ini chopperku kecil. Nah, ini kita chopper sampai halus. Nah, ini udah halus. Terus
kita pindahkan ke wadah dulu ya. Ini untuk kamu yang nggak punya chopper, bisa juga pakai blender. Nanti tambahkan susunya, susu cairnya lebih banyak ya, biar gampang di blender. Atau kalau nggak punya blender juga, dihaluskan manual aja, dicincang nggak apa-apa, bisa juga. Oke, sekarang kita chop yang kedua. Yang kedua aku tambahkan telurnya di sini ya. Tambahkan juga sedikit susu lagi. Oke, kita ratakan dengan adonan yang pertama tadi. Kita tambahkan lagi sebagian susu. Terus kita masukkan bumbu-bumbu. Yang pertama gula, kaldu jamur, merica, sama garam ya. Langsung masukkan aja semuanya. Aduk. Terus sekarang kita masukkan bumbu bratwurstnya ya. Ini bisa kamu dapatkan di toko online, sekarang banyak dijual. Tapi misalnya kamu nggak punya, kamu bisa ganti dengan bahan-bahan substitut. Nanti saya tuliskan di description box ya. Oke, sekarang kita tambahkan tepung terigu.
tepung tapioka. Boleh sambil ditambahkan susu ya, kalau misalnya ngaduknya agak susah, sambil ditambahkan aja sisa susu. Oke, kita tambahkan minyak wijennya. Aduk rata lagi. Terus terakhir tambahkan tepung ISP-nya ya. Ini tepung kedelai yang tujuannya mengikat air dari adonan sehingga nanti sosisnya kalau disimpan di kulkas bisa tahan lama. Tapi kalau misalnya kamu tidak punya tepung ISP, di skip aja nggak apa-apa, nggak masalah. Ini susunya harus dingin ya, juga dagingnya kalau bisa setengah beku, tapi kalau misalnya dia dingin aja juga nggak apa-apa. Ini untuk menjaga suhu adonan supaya tidak rusak selama proses penggilingan dan pengadukan ya. Yang terakhir ini udah jadi. Sebelum kita masak, kalau kamu mau tahu apakah rasanya garamnya udah pas, mericanya sudah pas, bisa dicoba dulu sedikit direbus di adonan, di air yang nanti akan kita pakai untuk merebus, sedikit saja, misalnya setengah sendok makan. Kalau rasanya sudah oke, kita lanjut dengan proses pencetakan. Jadi nanti ini adonannya kayak gini ya, lebih cair sedikit juga nggak masalah. Sekarang kita panaskan dulu airnya. Ini air kita panaskan sampai mendidih. Terus nanti kalau udah mendidih kita kecilkan api sampai tidak ada gelembung-gelembung. Jadi pas memasaknya tidak boleh air dalam keadaan mendidih, nanti casingnya bisa pecah ya. Saya lanjut aja dengan pengisian. Nah, aku pakai alat kayak gini.
Ini dilengkapi dengan 2 ukuran moncong ya, sesuai dengan ukuran casingnya. Ini memudahkan untuk pengisian, tapi kalau misalnya kamu nggak punya, bisa pakai piping bag yang plastik segitiga. Itu juga nggak masalah, cuman sedikit lebih lama aja ya. Tergantung kebiasaan sih, kalau udah biasa mungkin bisa cepet juga sih. Oke, terus casing sosis aku pakai yang ini, bahan dari kolagen ya. Kalau kamu mau pakai yang plastik ada juga, harga sedikit lebih murah, hanya saja pastikan bahannya yang food grade. Oke, ini kita rendam dengan sedikit air. Terus kita tarik ya, kayak gini. Aku potong dulu, nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi. Terus dikenakan ke air. Nah, ini udah dia langsung lembek begini ya, kayak usus. Terus kita keringkan. Terus airnya kita buangin ya, karena ini airnya banyak banget tuh. Nah, ini kita airnya kayak diperas gitu. Saya suka pakai yang kolagen ini karena bisa dimakan sama kulitnya. Kalau yang plastik kan harus dikupas. Kalau ini bisa kita makan sama kulitnya. Oke, udah selesai. Sekarang kita akan mengisi ini, tinggal dipasangkan aja ke sini. Ini biar nggak ada udara kosong ya, ini kita putar dulu sampai dagingnya menuju ujung, mendekati ujung. Oke. Ini tinggal tempelkan, terus sedikit ditarik ya. Ini karena licin aku bantu dengan tisu, tapi tisunya tisu makan loh. Ini tisunya tisu food grade ya, karena basah ini licin jadi aku bantu sedikit. Terus nah, ini udah. Terus dia sampai ada kerutan di sini, berkumpul di sini. Ini kita tahan, bagian ini kita tahan, baru kita dorong pemutarnya. Nih tuh, gampang banget. Kalau pakai alat ini aku suka karena jadi cepet ya bikin sosisnya.
Ini tadi lantai apa? Meja dapurnya udah aku sabunin ya, udah dibersihin jadi aman. Oke, habis satu cetakan. Nih kita panjangin ke sono. Terus, nah bagian ujungnya ini kita lepas perlahan. Ini kan masih ada tekanan di sini. Ini dijepit tuh, jepit ya, langsung dipelintir. Terus ujungnya kita ikat pakai benang.
Oke, benangnya aku pakai yang gini, dan aku potong pendek-pendek supaya memudahkan saat udah langsung potong pendek ya, supaya memudahkan saat kita mau mengikat. Nah, jadi seperti ini bisa langsung kita pakai. Terus ini kita ikat ukurannya sesuai, panjangnya sesuai selera masing-masing ya. Ini kita ikat di sini seperti ini misalnya. Dan yang terakhir, nih ada gunting sini, gunting ujungnya. Ini dibantu sama Dita. Oke, aduh terlalu mepet deh, nanti dia meletus. Gak apa-apa. Oke, selesai. Oke, sekarang kita rebus. Ini airnya udah mendidih. Sekarang aku kecilin sampai dia nggak ada gelembung lagi. Jadi api tetap nyala ya, cuman tidak ada gelembung. Ini bagian penting ya, karena kalau kita merebus sosis dengan keadaan airnya ada gelembungnya, mendidih, terlalu panas gitu ya, itu nanti akan membuat casingnya sobek dan jadi sosisnya meletus. Sekarang kita masukkan ini. Kalau dia udah ngapung gini, udah mateng. Tadi kira-kira aku panasin sekitar 15 menit. Ini ada yang pecah nih, tuh ada yang pecah juga. Ini nggak apa-apa, masih bunyi yang bagus. Nah, ini kalau udah dingin nanti kita potong-potong ya benangnya, benangnya. Ini sudah matang. Sekarang kita potongin dulu benangnya ya. Ini yang tadi gagal, ternyata bukan meletus tapi benangnya lepas. Kita pinggirin aja.
ini hasilnya. Ini kamu bisa lihat kenyal banget. Ya, sekarang kita cobain ya. Yang kecil aja. Ups, gelinding. Nah ini. Tuh. Ini enak banget. Kalau dibelah gini juga bisa. Kita tunjukin teksturnya. Dibelah dulu. Makan guys. Enak. Enak banget. Nah, gitu cara bikinnya, gampang kan? Jangan lupa dicobain ya. Next kita akan bikin sosis Frankfurter yang warna merah, dan nextnya lagi kita akan bikin roti caterpillar pakai sosis Frankfurternya. Jadi pantengin terus. Happy baking!